Oke, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Mari lihat kepada orang yang sebelahmu, katakan Anda sungguh luar biasa. Haleluya. Kita mesti percaya dan kita mesti tahu bahwa hari ini sebagai anak Tuhan kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Nah, saudaraku sekalian, kita semua tahu bahwa ini adalah hari yang sangat menarik bagi kita. Ya, kita datang dan kita memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah, saudaraku sekalian, mari hari ini kita akan belajar untuk mendengar, melihat apa pesan daripada Tuhan, ya, apa pesan dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita. Mari kita mulai dengan firman Tuhan. Kita mulai dengan Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-50 sampai 52. Saudara ya boleh catat dan ayatnya ada di screen, saudara boleh perhatikan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Satu lagi, saudaraku sekalian, kita buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-8 sampai dengan ke-12. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Amin. Nah, luar biasa. Saudaraku sekalian, kita melihat peristiwa yang sangat amat menarik dari dua ayat ini. Tapi kalau kita melihat di Kisah Rasul, ya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Tapi saudaraku sekalian, hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan mau berikan kepada kita, apa yang Tuhan mau kita mengerti mengenai kenaikannya ke sorga. Kita tahu bahwa setelah Yesus bangkit dari kematian, saudaraku, yang menampakkan dirinya itu kepada beberapa orang, bahkan bukan beberapa orang tapi banyak orang. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-28 5 sampai 10 di sana dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada beberapa wanita ya yang datang ke makam untuk ya melihat dia dan lain sebagainya. Lalu saudaraku sekalian, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-36 sampai 43, Anda baca, Anda akan menemukan bahwa Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Bahkan di dalam 1 Korintus pasal ke-15 ayat ke-6, saudaraku sekalian, Yesus memperlihatkan diri kepada banyak orang. Dia memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada 500 orang lebih. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan mengapa setelah Tuhan Yesus dia bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga. Ya. Nah, ini menjadi satu hal yang kadang-kadang kita perlu ya renungkan. Kenapa setelah dia bangkit, kenapa dia tidak langsung dia kembali ke sorga? Alkitab mengatakan bahwa setelah bangkit dia masih ada beberapa waktu, dia masih tinggal beberapa waktu di dunia ini. Sederhana saudaraku sekalian, ya. Yesus setelah dia bangkit, dia tetap ada di dunia ini adalah untuk membuktikan
bahwa Dia, Yesus, itu adalah Tuhan yang hidup. Amin, saudaraku. Walaupun singkat waktunya Dia di dunia ini, tetapi saudaraku sekalian, itu sudah cukup bagi Tuhan Yesus untuk memperlihatkan, memberitahukan, membuktikan kepada orang-orang. Membuktikan diri kepada para imam Taurat, ahli Taurat, Farisi, dan lain-lainnya. Untuk membuktikan kepada orang-orang yang pernah melihat Dia, yang pernah mendengar pengajarannya. Untuk membuktikan dirinya bahwa Dia itu adalah sesuai seperti apa yang Dia katakan. Dia Allah yang benar, Dia Allah yang hidup. Dan itu yang terjadi. Bahwa Dia hidup dan Dia ada bersama dengan banyak orang. Saudaraku sekalian, perhatikan, selama Tuhan Yesus hidup, Dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan selama Dia bersama-sama dengan muridnya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya hal yang sangat amat penting. Yaitu hal tentang kerajaan Allah. Anda bisa baca di Kisah Rasul pasal pertama ayat ketiga. Dan 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus kemudian mengajak murid-muridnya itu pergi. Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun, saudaraku. Bukit Zaitun itu dekat Yerusalem. Ya, kalau sekarang Anda ke Israel, saudaraku sekalian, ya, sekarang Bukit Zaitun dekat karena perginya pakai bus. Sebentar nyampe. Hanya macet aja, agak lama, sedikit. Tapi itu dekat sekali. Nah, saudaraku sekalian, Yesus membawa mereka, lalu di Bukit Zaitun itu Yesus berjanji kepada murid-muridnya. Di Kisah Rasul kita baca bahwa mereka akan menerima Roh Kudus kalau Dia sudah kembali ke sorga. Dan ini yang terjadi, saudaraku sekalian. Sepuluh hari kemudian, itu kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Itu bertepatan dengan hari Minggu. Saudaraku sekalian, menarik. Ya, saya katakan menarik adalah Yesus meminta murid-muridnya jangan kemana-mana. Tinggal di Yerusalem sampai apa? Sampai Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan itu yang terjadi. Alkitab berkata, kemudian Yesus memberkati mereka. Ini kita baca, lalu Dia naik ke sorga. Dan kalau kita membaca firman Tuhan yang tadi kita baca di atas, dengan jelas sekali tertulis di Alkitab, saudaraku, bahwa kenaikan Yesus ke sorga itu terjadi secara sepenuhnya. Artinya apa? Bahwa Yesus naik ke sorga itu dengan seutuhnya, dengan tubuh fisik yang lengkap. Kalau kita membaca Kisah Rasul, bahkan kalau kita membaca ya akan firman Tuhan yang tadi kita baca, saudaraku sekalian, kita perlu mengerti bahwa waktu Yesus Dia mati, Dia bangkit, dan ketika Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, saudaraku. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Jadi bukan tubuhnya yang dulu, tapi ketika Dia bangkit dari kubur, Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan ini yang akan terjadi, saudaraku. Nanti waktu setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang matinya di dalam Tuhan, pada waktu Yesus datang kembali kedua kali, mereka akan dibangkitkan seperti kata firman. Dan ketika mereka yang mati dan dibangkitkan pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Karena tubuh kita, tubuh yang ada sekarang fisik kita ini nggak bisa ke sorga, saudaraku. Fisik atau tubuh kita ini adalah tubuh yang masih berdosa. Tubuh yang fana. Bukan tubuh kemuliaan.
Ini yang perlu kita mengerti. Apapun yang kita lakukan, tubuh kita yang sekarang ini tetap bukan tubuh kemuliaan. Walaupun banyak orang memulia-muliakan tubuhnya. Ya, kadang-kadang kita lihat di Instagram, oh ada gelondongan emas ada di sini, di mana-mana bergantungan. Tetap tidak menjadi mulia itu tubuh, walaupun dipasangin banyak sekali, ya logam mulia, tetap nggak bisa mulia saudaraku. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur. Pada waktu Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi? Saudaraku sekalian, yang mati bangkit. Oleh sebab itu ketika mereka bangkit dengan tubuh kemuliaan diberikan oleh Tuhan Yesus, maka pada saat itu tidak ada orang cacat lagi. Tidak ada orang yang tua. Tidak ada yang kulitnya keriput. Dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan tidak ada sakit penyakit. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebenarnya ini merupakan momen yang sangat amat luar biasa, yang sangat indah, yang harus kita tunggu-tunggu saudaraku. Nah, kembali, pada waktu Yesus terangkat naik ke sorga, itu terjadi dengan sangat amat jelas. Yesus terangkat pelan-pelan dari tanah, perlahan-lahan, dan itu terlihat dengan jelas. Alkitab yang kita baca mengatakan bahwa waktu Yesus naik, dia disaksikan oleh para murid-muridnya. Dan saudaraku sekalian bayangkan, waktu mereka melihat Yesus naik, mereka terus melihat. Atau saudaraku sekalian, kurang lebih, kalau saudara di airport, saudara melihat ada pesawat yang take off, naik pelan-pelan, kemudian kita bisa mungkin waktu dia take off kita bisa lihat, sampai suatu saat kita nggak bisa lihat, kenapa? Tertutup oleh awan. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Dia melihat bagaimana Yesus terangkat pelan-pelan, sampai Alkitab berkata awan menutupi dia dari pandangan mereka. Dan pada waktu mereka terus melihat, Alkitab berkata tiba-tiba ada muncul malaikat dan berkata bahwa Tuhan Yesus akan kembali dengan cara yang sama ketika kamu melihatnya naik. Saudaraku sekalian, setiap tahun kita memperingati akan hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan saya rindu sekali di hari yang sangat penting ini bagi kita sebagai orang Kristen. Ya, saya mau mengajak saudara-saudari untuk melihat apa sih, apa pesan dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita. Dengan sederhana, saya ingin memperlihatkan kepada saudara beberapa pesan yang bisa kita ketahui. Beberapa pesan yang mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi kita pada hari ini. Yang pertama, pesan pertama dari kenaikan Tuhan Yesus memberitahu kepada kita bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dunia ini. Dia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pelayanannya serta pekerjaannya di dunia ini dengan sangat amat baik. Saudaraku sekalian, mungkin kurang lebih seperti ini. Saudara pergi kerja, saudara mungkin ke perusahaan saudara, ke pabrik saudara, atau ke kantor tempat saudara kerja. Pagi saudara keluar, dan sore selesai kerja, saudara balik. Atau saudara punya pekerjaan, punya perjalanan bisnis ke luar negeri, keluar kota. Atau saudara dapat tugas pekerjaan, ya, tugas kerja, keluar kota, keluar negeri. Nah, mungkin saudara pergi 3 hari, seminggu. Tapi begitu saudara kelar kerjanya di luar kota, di luar negeri, saudara balik ke rumah saudara. Saudara di sini, di Medan, saudara balik ke Medan. Ya, saudara ada di kota mana, saudara kembali ke kota tersebut. Karena pekerjaan sudah selesai. Ini yang terjadi saudaraku sekalian. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia kembali ke sorga karena dia telah menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dia telah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
Allah Bapa kepada dia itu dengan sangat amat baik. Dia menyelesaikan pekerjaan, dia menyelesaikan tanggung jawab daripada Allah dengan begitu sempurna, saudaraku sekalian. Dan ya, ini harusnya menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Coba kita renungkan, coba kita lihat dalam kehidupan kita pada hari ini. Kira-kira apakah kita sudah menyelesaikan pekerjaan, apakah kita sudah menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Kira-kira saudaraku sekalian, tugas yang Tuhan Yesus berikan pada kita, apakah kita sudah lakukan dengan baik? Saudaraku sekalian, saya berikan contoh. Ya, kita tidak bicara tentang karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Setiap kita punya talenta, setiap kita punya karunia. Setiap daripada kita Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, di sini paling tidak kita bisa memperhatikan, kita coba merenungkan. Apakah saya telah melakukan bertanggung jawab dengan baik atas semua anugerah, semua karunia, semua talenta yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi yang jelas ada satu tugas yang Tuhan Yesus berikan pada kita. Injil Matius 28, 19, 20. Salah satu yang Yesus sampaikan yaitu amanat Tuhan Yesus yang Yesus sampaikan sebelum dia itu naik atau kembali ke sorga. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat sebelum Yesus kembali ke sorga. Saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah perintah untuk Anda dan saya sebagai anak Tuhan. Ini salah satu tugas, salah satu pekerjaan yang Yesus berikan kepada Anda dan saya. Yaitu memberitakan Injil. Menceritakan tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan kepadamu. Memberitahukan pada orang-orang bahwa ada satu Tuhan yang benar, satu Tuhan yang hidup, satu Tuhan yang telah mengubahkan hidupmu. Satu Tuhan yang telah menyatakan kemuliaannya atas hidupmu. Nah saudaraku sekalian, hal seperti ini apakah kita sudah lakukan? Tanggung jawab, tugas yang Yesus berikan. Oleh sebab itu mari kita coba merenungkan ya akan kehidupan kita pada hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh dalam hati kita punya kerinduan dulu? Apakah kita punya kerinduan, aduh saya rindu tuh keluarga aku bisa percaya Tuhan Yesus semua bisa diselamatkan. Saya punya kerinduan. Famili saya punya kerinduan tetangga saya punya kerinduan teman baik saya punya kerinduan rekan kerja saya, teman kuliah saya, teman baik saya rindu. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan, mereka boleh percaya pada Tuhan Yesus. Dosa mereka boleh diampuni. Dan mereka punya nama bisa tercatat dalam kitab kehidupan. Dan mereka memperoleh bagian di sorga. Saudaraku sekalian, ini tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yang Yesus berikan kepada kita. Mari kita belajar, mari kita minta kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, mari kita belajar teladan Tuhan Yesus. Biarlah kita juga bisa ya melakukan pekerjaan yang Yesus berikan, tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan. Mari kita berusaha untuk memenangkan jiwa dan mempersembahkannya bagi Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Yang kedua, pesan yang kedua. Tuhan Yesus, dia kembali ke sorga untuk mempersiapkan apa yang telah dia janjikan, yaitu Roh Kudus.
Injil Yohanes 14, 16, 17, firman Tuhan berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Okay. Satu lagi, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat ke-4 sampai dengan ke-5. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Yesus bilang ke mereka, lu jangan kemana-mana karena tidak lama lagi kamu akan menerima janji Bapa. Memang tidak lama. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Oleh sebab itu 10 hari lagi kita akan memperingati tentang turunnya Roh Kudus. Saudaraku sekalian, perhatikan. Injil Yohanes 14, 17 bagian terakhir mengatakan apa? Bahwa itu Roh Kudus, itu akan menyertai kita dan tinggalnya di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu bukan di luar. Kita perlu jelas. Roh Kudus itu tinggalnya di dalam diri kita, di dalam diri Anda, enggak di luar. Kenapa? Karena Yesus berkata Dia berikan itu Roh Kudus untuk menjadi penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Artinya apa? Artinya di mana saja engkau ada, itu Roh Kudus ada. Di mana saja engkau pergi, itu Roh Kudus beserta, mengikuti dan ada di dalam dirimu. Itu yang harus kita mengerti dengan jelas. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ketika kita mulai menyadari keberadaan Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita penting sekali untuk memperhatikan bagaimana kita hidup. Roh Kudus ada bersama dengan Anda bukan saja pada saat Anda ada di dalam gereja kayak sekarang. Bukan saja pada saat Anda di rumah ada berdoa, ada baca Alkitab, itu Roh Kudus ada. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita harus memperhatikan langkah kaki kita. Artinya apa? Hati-hati tempat di mana kita pergi. Mengapa dikatakan bahwa mungkin keluargamu tidak tahu, bapak ibumu tidak tahu, istrimu tidak tahu, suamimu tidak tahu. Tapi kenapa Tuhan tahu? Karena Roh Kudus ada di dalam dirimu. Jadi kemanapun Anda pergi, itu Tuhan tahu. Anda ke naik klub, mungkin istri tidak tahu. Anda minum-minum, ditemenin oleh, ya mungkin istri tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Anda berjudi, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Kenapa? Karena Roh-Nya ada bersama-sama dengan kita. Amin saudaraku sekalian. Dia ada kemanapun kita pergi. Kita kembali. Saudaraku sekalian, setelah Tuhan Yesus naik, Roh Kudus dikirim ke dunia. Dan tugas Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia akan dosa. Saudaraku sekalian, hari ini mengapa saudara dan saya bisa kembali kepada Tuhan, bisa berbalik kepada Tuhan lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kita bisa percaya dan memperoleh keselamatan karena Roh Kudus itu menyadarkan kita, saudaraku, bahwa kita ini orang berdosa. Kalau
Kalau Roh Kudus tidak pernah menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan daripada Tuhan Yesus, kita nggak bakalan bisa percaya. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian disampaikan, kita mendengar tentang khotbah atau kita membaca artikel rohani dan lain sebagainya, pada saat kita sedang melakukannya, itu Roh Kudus menjamah dan itu Roh Kudus memberi pengertian kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti Injil Tuhan. Amin saudaraku. Ini penting. Ini sangat penting. Oleh sebab itu kita bersyukur untuk Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Dan yang luar biasa, kita bersyukur kalau kita punya Tuhan yang sudah berjanji. Kalau dia sudah berjanji, dia pasti akan menggenapinya. Amin saudaraku. Mazmur 12 ayat 6. Itu firman Tuhan berkata seperti ini, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bahkan bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan itu murni. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti genapi. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari kita pegang janji Tuhan. Amin saudaraku. Kalau dia berjanji satu orang dalam keluarga itu percaya, maka seisi keluarga itu akan diselamatkan. Mari saudara pegang ini janji dengan baik. Ya, saudara terus pegang nih janji, terus doakan keluargamu yang belum percaya. Terus minta Tuhan kasih hikmat, Tuhan buka jalan supaya saudara bisa bawa keluarga saudara ke gereja. Kenapa? Itu pasti bisa terjadi. Dia pasti bisa diselamatkan karena Tuhan telah berjanji. Asal Anda selalu ingat akan janji Tuhan, asal Anda selalu pegang itu janji. Amin saudaraku, kalau Tuhan berjanji akan menyembuhkanmu, maka itu yang dia akan lakukan. Karena itu dia memberikan kuasa bilurnya untuk kita. Yesus berkata, oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Itu janji Tuhan, saudara pegang. Kalau dia berjanji memberkati, maka dia akan memberkati. Oleh sebab itu, Yesus ketika dia berjanji, dia akan berikan Roh Kudus. Dia akan berikan seorang penolong yang akan menyertai orang-orang percayanya, menyertai murid-muridnya pada waktu itu. Dan itu yang terjadi. 10 hari setelah dia kembali ke sorga, itu Roh Kudus turun. Itu Roh Kudus dikirim, itu Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang menantikan janji Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran, ada pesan yang sangat jelas. Tuhan bilang, mereka mesti pulang ke Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan sudah berjanji memberikan janji kepada saudara, pertanyaannya, saudara menantikan itu janji atau saudara melupakan itu janji? Kalau Tuhan telah memberikan saudara janji, saya tidak tahu janji apa yang saudara percaya bahwa itu yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan pada waktu saudara menerima janji daripada Tuhan, saudara tahu dengan jelas itu janji untuk saudara. Pertanyaannya, saudara menanti-nantikan itu janji, mempercayai itu janji, atau saudara melupakan itu janji? Itu penting. Kalau saudara melupakan janji Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak bisa berkata bahwa aku tidak menerima apapun dari Tuhan. Kalau Tuhan berjanji, ingat itu janjinya. Karena kalau saudara mengingat janji Tuhan, artinya saudara percaya kepada itu janji, saudara beriman kepada janji itu. Dan saudara tahu dengan jelas, kalau Tuhan sudah ngomong, Tuhan sudah bilang, Tuhan sudah jadi, Tuhan pasti genapi. Kalau saudara melupakannya, berarti saudara tidak percaya. Sederhana saudaraku. Jangan bilang saudara tidak pernah menerima apa yang Tuhan janjikan, kalau saudara memang melupakan itu janji. Kalau saudara melupakan apa yang Tuhan janjikan, itu sama seperti saudara tidak membutuhkan itu janji. Jangan bilang Tuhan tidak menggenapi janjinya. Alkitab berkata bahwa janji Tuhan itu janji yang murni, saudaraku. Murni. Di baliknya tidak ada kebohongan. Di baliknya tidak ada pengingkaran. Murni.
Artinya apa yang dia ngomong, apa yang dia katakan, apa yang disampaikan, itu yang akan terjadi. Itu harus jelas saudaraku. Kita harus jelas. Amin. Oleh sebab itu perhatikan. Ini yang Tuhan mau kita ingat. Ini yang Tuhan mau kita terima. Kadang-kadang kita punya penyakit. Kita dengar Tuhan berjanji, lalu kita klaim itu janji. Berapa lama? Kalau Tuhan pernah berjanji kepada saudara, kira-kira berapa lama saudara mempercayai itu janji? Seminggu, sebulan? Sanggup gak saudara mengingat janji Tuhan setiap hari? Mendoakannya. Terima kasih Tuhan itu janjimu. Mengingat. Ketika saudara mengingat janji Tuhan dalam hidup saudara, artinya saudara menghormati Tuhan. Menghormati Dia yang telah berjanji. Dan itu penting sekali. Berapa banyak dari kita yang telah menikah, yang masih ingat janji nikahnya saudaraku. Berapa banyak dari kita yang telah menikah, yang sampai hari ini masih mengingat janjinya. Mungkin saudara berkata, boro-boro bosu. Cekogoi pun udah lupa kayaknya. Cekogoi isi lumayan, ada yang seminggu sudah lupa. Tiba-tiba istrinya lagi. Lu janji apa tuh waktu di depan bosu waktu pemberkatan? Tunggu. Gua cari dulu janji nikahnya ada di mana. Gua cari catatan gua dulu. Saudaraku sekalian. Janji nikah aja bisa kita lupakan. Apalagi janji Tuhan. Saudaraku sekalian, mari kita kembali. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang memberikan janji dan Dia akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, Anda yang belum dipenuhi Roh Kudus, mari mulai sekarang rindukan. Sebagaimana murid-murid menantikan turunnya Roh Kudus, saudara nantikan. Nantikan saudaraku. Minggu depan kita akan memperingati turunnya Roh Kudus. Tanggal 19 kita akan memperingati, rindukan. Supaya pada hari itu Roh Kudus turun atasmu. Roh Kudus kembali bergerak dengan nyata dalam hidupmu. Roh Kudus akan menyatakan diri dengan lebih jelas bagimu. Nantikan. Sebagaimana murid-murid Tuhan menantikan janji Tuhan. Nantikan. Mulai sekarang, 10 hari lagi, Roh Kudus turun atasmu. Amin saudaraku. Yang ketiga, pesan yang ketiga. Menyediakan tempat untuk kita saudaraku. Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Saudaraku sekalian, sebenarnya salah satu ayat favorit. Ya, kita mendengar banyak sekali kebaktian penghiburan atau orang mati, ini ayat dipakai. Tapi ini bukan ayat untuk orang mati saudaraku. Jadi kita perlu jelas. Menyediakan tempat buat kita itu pesan Tuhan waktu Dia naik ke sorga. Yohanes 14, 1-3 dikatakan demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus jujur. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Harusnya ini menjadi kekuatan bagi kita, amin, saudaraku. Bahwa suatu hari kita akan ada bersama Yesus. Kita gak mau tahu mungkin berapa lama, tapi ini Tuhan bilang begini. Kalau Dia udah siapin tempat, Dia balik. Dan di mana Tuhan ada, kita berada. Harusnya ini menjadi kekuatan bagi kita hari ini, amin saudaraku. Mungkin kita punya banyak masalah, mungkin kita punya banyak beban, tekanan, banyak pergumulan. Tapi saudaraku sekalian, ya
ini ayat yang sungguh-sungguh membawa kekuatan kepada kita. Karena Yesus bilang, nanti di mana dia berada, kita akan ada bersama dengan dia. Dan saudaraku sekalian mulai bayangkan. Saudara dengan hati yang sungguh-sungguh exciting. Bayangkan saudaraku, kita ada bersama Yesus. Dia ada di mana, kita ada di sana. Itu kan hal yang luar biasa. Amin. Kalau dia sudah ngomong begitu, waktunya akan sampai. Nanti kita akan seperti itu, kita akan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, harusnya ini menjadi sukacita di dalam diri setiap kita. Ini harus menjadi kekuatan di dalam diri setiap kita. Amin saudara. Menarik. Dan yang lebih penting, kita tahu dengan sangat jelas. Alkitab berkata apa? Bahwa setiap orang itu akan mati. Bahkan kematian telah Tuhan tetapkan sejak begitu manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal 3. Engkau berasal daripada debu akan kembali kepada debu. Engkau berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Sebenarnya kalau kita lihat, kita kembali kepada kejadian, ke awal penciptaan, Tuhan tidak pernah menciptakan kematian. Tetapi begitu manusia melanggar perintah Allah menjadi berdosa, maka kekekalan yang Tuhan telah ciptakan, yang telah Tuhan berikan kepada manusia itu Tuhan tarik kembali. Sehingga manusia itu hidupnya menjadi fana. Kekekalan diambil ya karena manusia melanggar perintah Allah. Oleh itu kenapa manusia akan mati? Mazmur berkata, hidup manusia itu 60 tahun. Kalau dia kuat 70 tahun, kalau saudara 80 tahun itu anugerah. Amin saudaraku. Oleh sebab itu kita harus jelas bahwa suatu hari kita akan mati. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini harus kita ingat. Jangan terlalu fokus dengan perkara-perkara dunia. Walau jangan melalaikan apa yang ada dalam hidup saudara sekarang. Kenapa? Karena kita tidak selama-lamanya tinggal di sini. Suatu hari kita akan kembali ke sorga. Yesus bilang dia telah menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan kembali. Dan kita bersyukur. Walaupun hari ini kita tahu bahwa kita akan mati, tapi saudaraku jangan takut mati, jangan khawatir dengan kematian. Kenapa? Karena kalau kita mati jelas kita akan ke tempat yang Tuhan Yesus telah sediakan. Atau dengan kata lain, Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Jadi kalau kita sudah mati kita tahu jelas kita mau kemana. Kita akan ke sorga saudara. Itu tempat yang Tuhan sediakan untuk Anda dan saya. Oleh sebab itu jangan pernah takut dengan kematian. Kematian akan terjadi sesaat saja. Ya, dan kematian, saudaraku sekalian, kalau saudara pernah diambang kematian, saudara bisa mengerti. Seperti yang saya katakan, saya mengalami masa itu waktu serangan jantung. Dan saat yang saya ingat dengan sangat jelas, sampai di lapangan Merdeka, saya nggak bisa buka mata saya. Ya, dan saya mulai merasa, ya makin lama, ya seperti udah apapun nggak bisa, mata nggak bisa buka, pokoknya semua nggak bisa pikir lagi. Yang hanya bisa dengar suara. Kenapa? Karena jantung saya sudah tersumbat, oksigen nggak naik ke otak, jadi itu rasa ngantuk yang luar biasa. Kayaknya kita tidur aja tuh, pelan-pelan tidur. Dan kayaknya mulai lemas, tapi hanya dengar suara saja. Dan saat itu, saya hanya pakai kesempatan yang saya nggak tahu sepersekian detik, saya minta satu kasih karunia Tuhan. Saya setelah berdoa, saya lupa semuanya. Saya bilang, Tuhan tibakan saya di rumah sakit. Udah, saya seperti lupa semuanya. Dan saya dibangunkan oleh kata selamat datang dari mesin parkir Kolombia. Itu ajaibnya Tuhan. Ya, ajaibnya.
Karena kita udah nggak seperti orang bilang kayak pingsan, tapi begitu selamat datang, tiba-tiba saya bangun saudaraku. Yang di mobil kaget. Bahkan waktu begitu sampai di gawat darurat, John bawa mobil waktu itu, ya begitu sampai saya turun jalan, semua masih mau cari kursi roda. Begitu loh kemana? Udah masuk. Dan saya bersyukur untuk kekuatan yang luar biasa. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu. Begitu sampai saya turun, dada saya sakit sekali. Begitu suster tanya, kenapa? Saya ngomong 3 kata aja, bukan I love you. Sesak napas, nyeri dada, keringat dingin. Itu aja yang saya bilang. Langsung mereka teriak, jantung, 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 cepat-cepat, tidak pasang, kasih napas buatan. Napasnya oksigen. Jadi yang salah napas buatan, bukan dicium saudaraku, tapi dari oksigen, ya tabung oksigen. Nah, kalau saudara yang pernah ngalamin di ambang seperti itu, saudara tahu nih matinya seperti apa, kira-kira seperti itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya rindu loh, kalau suatu hari mati mau kayak seperti begitu. Pelan-pelan kayak ngantuk tidur dan lupa semuanya. Oleh sebab itu, saat itu saya mulai mengerti, ternyata kematian tidak menakutkan. Dan jujur, itu menjadi salah satu doa saya. Tuhan, kalau saya mau mati seperti begitu. Enak matinya, ngantuk tidur dan nggak dengar apa-apa dan begitu aja. Ya, dan itu hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, tapi satu hal yang saudara mesti tahu, Yesus, dia kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi Anda. Oleh sebab itu harus menjadi iman saudara. Saudara sudah punya tempat di sorga. Saudara sudah punya properti di sorga. Tidak membutuhkan 4-5M. Seperti di Gama City, Citraland. Nggak perlu. Tapi kalau memang perlu di sana, cari Juli saja. Kalau kita ke sorga nggak membutuhkan beberapa M saudaraku. Amin. Yang keempat, pesan kenaikan yang Tuhan Yesus berikan pada kita adalah Yesus, dia menerima kemuliaan dari Bapa, ditinggikan di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Daniel pasal yang ke-7, ayat ke-13-14 berkata seperti ini. Aku terus melihat ke dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Dan ia dibawa ke hadapannya. 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan. Dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Filipi pasal kedua ayat 9 sampai dengan 11. Kita Filipi 2 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudaraku sekalian, ini berkat untuk Anda dan saya yang percaya Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Ya, kenapa? Karena Yesus dipermuliakan oleh Bapa, maka sebagai anak-anaknya, saudaraku sekalian, kita juga akan dipermuliakan oleh Tuhan. Bahkan kemuliaan hidup sebagai anak Allah sebenarnya telah dari zaman dulu itu Tuhan sediakan. Sejak di dalam perjanjian lama. Ya, dulu ini janji memang pertama kali itu Tuhan berikan, ini kemuliaan memang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi saudaraku sekalian, hari ini sebagai Israel rohani, maka kita juga akan menerima kemuliaan yang sama. Bagaimana Tuhan mempermuliakan kita? Ulangan 28:13 berkata,
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Kita tahu saudaraku sekalian, Ulangan 28 itu Tuhan menyampaikan dua hal kepada bangsa Israel waktu itu. Berkat dan kutuk. Berkat kalau begini-gini, kutuk kalau begini-gini. Itu di Gunung Gerasim. Beberapa tahun lalu, saya membawa gereja kita ke Gunung Gerasim. Tapi kita di mana 6 suku melepaskan berkat. Dan kita ke tempat tersebut. Kita beribadah, kita berdoa, dan kita terima berkat. Menarik. Dulu itu tempat jarang orang pergi. Dan setiap tahun kita pergi, kita selalu pergi ke tempat yang berbeda. Kita sudah ke sana dan sekarang banyak teman-teman, banyak orang, enggak banyak-banyak sekali yang pergi ke sana karena perlu melewati perkampungan Samaria. Dan tidak semua supir itu tahu jalan ke sana. Tapi sekarang GPS sangat membantu. Rata-rata supir di Israel sekarang sudah pakai GPS. Nah, kita kembali. Saudaraku sekalian, ada hal yang sangat luar biasa yang kita perlu mengerti. Bahwa Anda dan saya, kita semua akan menerima kemuliaan. Kita menerima kemuliaan melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Dia balik ke sorga, dia menerima kemuliaan, dia ditinggikan. Dan sebagai anak-anaknya, Tuhan juga akan mempermuliakan kita. Asal kita sungguh-sungguh hidup menurut firman-Nya. Kita akan dimuliakan. Oleh sebab itu ini yang menjadi hal yang harus kita mengerti. Hal yang harus kita tahu, lalu kita imani. Kita percayai. Dan kita siapkan hati kita untuk menerima kemuliaan daripada Bapa. Kalau Tuhan berkata dia akan menjadikan kita kepala, ketika saudara mulai mempercayainya, maka itu yang akan saudara terima. Sederhana kan? Sangat sederhana. Kalau menerima sesuatu dari Tuhan sederhana, itu percaya. Kalau saudara percaya, saudara akan menerima. Itu aja. Yang kelima, saudaraku sekalian. Ketika Yesus naik ke sorga, kembali ke sorga. Yang kelima, Yesus memulai pekerjaan baru sebagai imam agung. Ibrani 4:14-15 berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Amin. Saudaraku sekalian, sebagai imam besar, Tuhan Yesus itu menjadi perantara bagi kita. Dan melalui pengorbanannya atau kematiannya di atas kayu salib, dia telah menjadi perantara dari perjanjian yang lama ke perjanjian yang baru. Yesus telah menjadi perantara keselamatan daripada Allah, kita bisa terima. Dia telah menjadi perantara di mana doa-doa kita itu akan menjadi dupa yang harum bagi Allah, lalu Allah berkenan dan dia akan menjawab dan menyatakan kuasanya atas doa-doa kita. Dan sebagai imam agung, Yesus akan menjadi perantara, berkat daripada Bapa itu bisa sampai kepada kita. Dan sebagai imam agung dia akan menjadi perantara bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan atas Anda dan saya. Dan sebagai imam agung, Yesus selalu melayani kita. Ini pekerjaan Yesus yang baru. Oleh sebab itu mengapa dia berkata, dia naik, dia tidak akan meninggalkan kita.
Yesus naik, tapi dia selalu memperhatikan kita. Dia sekarang menjadi imam besar, agung kita. Dia yang selalu akan menyatakan janji-janjinya, kuasanya, berkatnya atas hidup kita. Oleh sebab itu saudaraku, sekarang kita bersyukur bahwa sekarang kita punya seorang imam agung yang selalu melayani kita. Amin saudaraku. Bersyukur, dan saudara perlu mengerti, dia pergi dan dia tidak meninggalkan kita, tapi dia melayani kita. Yang terakhir, pesan yang terakhir, yaitu memberitahukan cara kedatangannya yang kedua kali. Yesus naik ke sorga, sebenarnya dia naik, tapi dia juga memberitahukan bagaimana cara dia datang kedua kali. Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata, dan berkata pada mereka, ini malaikat yang ngomong, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Wahyu pasal yang pertama ayat ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Perhatikan saudaraku sekalian. Yesus berjanji dia datang kembali kedua kali. Dan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah untuk mendirikan dia punya kerajaan. Perhatikan, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan bahwa Yesus naik. Kita memperingati kenaikan Yesus. Tapi sebenarnya bukan sekedar kita melihat, mendengar, oh Yesus naik. Tapi kenaikannya juga memberitahukan kepada kita, itu cara dia datang. Kita mungkin sering mendengar Yesus akan datang kembali kedua kali. Yesus akan datang kembali kedua kali. Berapa banyak dari kita yang tahu dengan jelas bahwa cara dia datang itu seperti apa? Cara dia naik itu cara dia datang, kata firman Tuhan. Artinya apa? Yesus naik terangkat pelan-pelan sampai awan menutupi dia. Nanti waktu dia datang kembali juga begitu, dia akan turun dari awan-awan, dari langit awan-awan dan sampai ke bumi. Cara dia datang akan sama dengan cara dia pulang. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, melalui kenaikan ini kita tahu cara, kita tahu pola Yesus datang kedua kali itu seperti apa. Dia naik sepenuhnya secara fisik, dia terangkat naik. Maka waktu dia datang, kita akan melihat dia datang dalam bentuk fisik yang lengkap. Dia akan datang dengan tubuh yang lengkap, tapi tubuh kemuliaan. Amin saudaraku. Pertama kali Yesus datang ke dunia, lahir sebagai seorang bayi, tumbuh pelan-pelan, jadi besar. Tapi waktu dia datang kembali, tidak seperti pertama kali dia datang lagi. Dia tidak lahir lagi dari seorang perawan. Dia tidak lahir lagi di palungan. Tapi waktu kedua kali dia datang, dia langsung turun dari langit. Sebagaimana dia naik, demikian juga dia turun. Jadi saudaraku sekalian, hari ini Anda tahu, nanti Yesus datang tuh seperti apa. Dia akan datang turun dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang lengkap, komplit. Saat ini Tuhan Yesus sudah ada di sorga saudaraku. Kalau kita baca Alkitab menggambarkan dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berada di tata kehormatan dan kekuasaan. Ibrani 8 ayat pertama berkata seperti ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Mazmur 110 ayat pertama bilang begini. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah
kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi hari ini Yesus dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia duduk di tata kemuliaannya di sorga. Dan dia akan menyatakan semua yang dia akan lakukan, yang akan dia berikan kepada kita. Oleh sebab itu hari ini saudaraku sekalian, Kristus itu adalah kepala. Anda bisa baca di Kolose pasal 1 ayat 18. Yang memberikan karunia rohani kepada setiap orang yang percaya. Itu kepada Anda dan saya, ya. Dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, saudaraku, ya, merupakan sebuah peristiwa transisi, peralihan dari pelayanan di dunia, ya, menjadi pelayanan yang di sorga, ya. Atau dengan kata lain, peralihan antara pelayanan duniawi dengan pelayanan sorgawi. Jadi ketika Yesus di dunia dia melayani kita, tapi sekarang setelah dia naik, dia tetap melayani kita dari sorga. Jadi peristiwa ini merupakan sebuah transisi, sebuah peralihan dari sebuah bentuk pelayanan duniawi ke pelayanan sorgawi. Ini juga akan terjadi dengan kita. Saudaraku sekalian, suatu hari kita akan mengalami transisi. Itu kita akan, maksudnya transisi kita alami adalah dari pelayanan duniawi menjadi pelayanan sorgawi. Waktu Yesus datang kembali, waktu kita di sorga bersama dengan Tuhan, apa pelayanan kita? Pelayanan kita adalah pujian penyembahan, saudara. Kalau kita berkata kita akan memuji Tuhan setiap hari, bersama dengan para malaikat, bersama dengan orang-orang kudus, kita akan memuji Tuhan. Jadi kita akan melayani ya di sorga nanti. Jadi terjadi pelarian. Suatu hari waktu naik sorga, itu transisi pelayanan. Amin. Ya, jadi siapkan diri Anda, supaya Anda siap ya, untuk menerima, mengalami begitu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa di sorga nanti. Kita tundukkan kepala. Haleluya, Jesus glory. Mari saudaraku sekalian, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Saya rindu lampasan dari kenaikan Tuhan Yesus ini boleh menjadi kekuatan baru bagi kita. Sehingga kita mengerti bagaimana kita harus hidup. Renungkan. Renungkan saudara. Haleluya. Tuhan Yesus hamba berdoa, hamba menyerahkan firman-Mu yang telah disampaikan. Kau sendiri akan memberkati firman-Mu, mengurapi firman-Mu, dan menyempurnakan firman-Mu dalam diri hidup setiap anak-anak-Mu yang mendengar, percaya dan menerimanya. Dan kiranya itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Yang akan menuntun langkah kaki mereka untuk tetap teguh, tegar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Nyatakan kuasa firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin.